Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke peneliti senior CSIS J. Kristiadi. Mas Kris, seandainya kalau betul-betul pemilu itu kemudian ditunda, apa dampak yang bakal dihadapi oleh bangsa Indonesia? Nah, sebetulnya begini, sebelum soal pengandaian, saya mau bilang dulu bahwa kalau menurut insting dan doa saya, ya toh, Pak Jokowi mudah-mudahan tetap berpegang kepada iman politik dia untuk bisa tetap membangun negara ini, rakyat betul-betul berdaulat. Nah, tapi kenapa kalau andai kata nih, mengandai-andai ya, andai kata memang itu jadi ditunda, ya, dan kemudian ada enggak tahu nanti skemanya ditunda untuk berapa tahun atau dengan amandemen. Tetapi pengalaman-pengalaman empirik negara-negara lain, terutama negara di Amerika Latin dan sebagainya, itu justru ini akan menjadi contoh bagaimana demokrasi itu menjadi instrumen untuk orang menjadi otoritarian. Terus yang namanya kedaulatan rakyat sudah begitu mundur sekali. Ya, coba loh kalau kita survei, kedaulatan rakyat diserahkan kepada kader partai, ya, yang sudah dianggap oleh partainya hebat-hebat. Tetapi kan kemudian sebetulnya apa yang terjadi? Yang terjadi kalau disurvei saja, kredibilitas parpol dan DPR itu tidak pernah nangkring di atas, tidak pernah. Itu artinya apa? Terus kedaulatan rakyat itu tinggal omongan. Karena sebetulnya yang sesungguhnya rakyat itu berdaulat hanya tinggal angka saja. Nah ini Mas, kalau ini terjadi betul-betul terjadi, sekarang apa ada negara ya yang rakyatnya setelah kemudian juga ada bukan elitnya merekayasa suasana yang semula demokratis menjadi menjadi otoriter, ya. Itu siapa yang bisa menghentikan? Tidak ada. Lama-kelamaan orang-orang itu juga, apalagi mohon maaf ya, politik uang dan dinasti politik dan oligarki politik semakin menguat, rakyat semakin tidak berdaya. Oleh karena itu, meskipun insting saya dan doa saya Pak Jokowi tidak akan terima dan akan pemilu akan dilanjutkan, tapi tetap diskusi publik seperti ini yang mewariskan publik harus diteruskan. Harus diteruskan. Harus diteruskan dong, harus dong, karena diskusi seperti ini menurut saya sangat berguna sekali. Dan tidak bisa kita ignore. Karena apa? Ini juga merupakan instrumen untuk membantu Pak Jokowi, membantu Pak Jokowi menjaga martabat iman politik dan yang baik yang nanti bisa kemudian bisa diteruskan kepada generasi muda. Sebab kalau Pak Jokowi misalnya terus begini, mungkin 2 tahun, setahun masih baik. Tapi lama-lama tidak bisa. Kekuasaan itu begitu kuatnya sehingga bisa mencekram orang kok. Gitu. Baik, Mas Jasil. Jadi dari Mas Kris tadi, demokrasi bisa menjadi instrumen menuju otoritarian. Gimana Mas Jasil lihat itu? Ya tentu kita sudah mengalami itu kan. Di zaman Pak Harto juga begitu. Nah, tapi sekarang diusulkan lagi gitu? Nah, bukan soal diusulkan lagi. Ini kan soal momen penundaan saja. Dan di dalam konstitusi memang tidak diatur. Menurut saya. Di undang-undang juga tidak diatur. Oleh sebab itu apa yang disebut oleh Mas Kris tadi untuk mencerdaskan politik menurut saya penting. Iya. Ya, untung misalkan kejadian pandemi yang tinggi itu kan pada tahun 2024. Ya. Kan? Seandainya itu terjadi, apa yang akan kita tidak ada aturan dalam konstitusi. Seandainya terjadi pada bulan Juli kemarin, apa yang terjadi? Nah, artinya begini, kita sebagai pengamat, sebagai politisi, menurut saya kita perlu loh punya konstitusi yang mengatur, maksud saya gitu. Kalau ada apa-apa gitu ya? Keadaan tertentu. Ya, apakah keadaan tertentu karena pandemi, apa keadaan tertentu karena desakan rakyat, ya kan? Itu kan kita nggak punya. Hari ini kita nggak punya, Mas Budi, maksud saya gitu. Nah, maksud saya, kalau sesuatu yang kita nggak punya, apakah kita nggak boleh mendiskusikan? Baik, Mas Jasil. Apakah mendiskusikan ini tambah 1 menit boleh, Mas? Tambah 1 menit saja. Silakan Mas Kris, apa? Gimana? Jadi gini, yang saya maksudkan diskusi diskurs yang sehat, dalilnya sederhana aja, bahwa kita harus bisa mengakui ada kebenaran yang dikatakan oleh lawan debat kita. Tidak asal menang, tapi bahwa kita ngaku, di kamu juga. Itu baru bagus sekali. Tapi kalau asal menang itu bukan debat, itu debat kusir saja. Debat kusir. Saya Bivitri. Jadi tadi alasan dari Mas Jasil sebetulnya, konstitusi tidak mengatur ya kalau memang ada apa-apa ketika pemilu akan dilaksanakan.
Nah itu kan kira-kira kan akan memberikan ruang pada pasal 222E. Kalau pemilu itu kemudian tidak bisa dilaksanakan karena penyebab A, B, C, D, F, G, siapa yang akan kemudian menentukan? Gimana Anda lihat itu? Ya, sebenarnya dalam pembicaraan soal konstitusi ada yang namanya itu satu sesi sendiri sebetulnya hukum darurat. Jadi kita tentu saja dia membuatkan sebuah skema untuk itu. Tapi pertanyaan besarnya begini, apakah dengan alasan untuk mengatur sekarang hal-hal seperti itu, maka amandemen harus dilakukan pada saat ini juga. Ya, jadi saya kira itu juga kita harus hati-hati juga dengan wacana amandemen ini, karena tadi Tobas juga sudah sempat bilang itu kata kuncinya. Ini kan bisa seperti kotak Pandora. Apakah betul nanti akan mengubah untuk menentukan apa yang namanya konteks hukum tata negara darurat itu, ataukah untuk menunda pemilu 2024. Karena begini, tadi sebenarnya saya ingin sekali menolak diksi yang digunakan tadi soal ini kan penundaan saja. Nah, saya kira Mas Budiman, kalau boleh saya jadi ingin menanggapi, ini bukan soal penundaan saja. Tapi penundaan itu sebenarnya punya dampak pada kualitas demokrasi kita, kualitas negara hukum kita bahkan. Karena sebuah demokrasi itu justru sebenarnya bergantung pada pemilu yang dilaksanakan secara rutin. Kenapa? Karena kita membutuhkan sirkulasi elit. Nah, begitu dia ditunda sedikit saja, pertama demokrasi kita akan rusak kualitasnya, tapi yang kedua itu juga akan menjadi presiden buruk. Bagaimana apapun yang diinginkan oleh cara pandang, jangan salah, konstitusi itu juga bisa otoritarian ininya, karakternya. Bahkan ada satu body of literature sendiri, ada bacaan-bacaan tersendiri yang istilahnya itu authoritarian constitutionalism. Jadi kalau kita belajar misalnya dari Venezuela, dari Hungaria, ya itu konstitusinya justru diubah untuk melanggengkan kekuasaan menjadi tak berbatas. Nah ini yang kita tidak mau, dan ini fenomena yang belakangan ini terjadi. Tadi yang saya sebut itu di Venezuela misalnya itu terjadi pada tahun 2015, kemudian di Hungaria 2018. Agak baru gitu ya. Dan Indonesia juga punya sejarah memundurkan konstitusi pada zaman Pak Soekarno sampai dengan zamannya Soeharto begitu ya. Jadi saya kira jangan dikerdilkan isunya bahwa ini hanya akan ditunda, karena penundaan itu akan punya implikasi yang luar biasa pada demokrasi kita. Oke, baik. Mbak Dhani, jadi apakah betul sih salah satu alasan yang kemudian mengemuka dan juga dipikirkan adalah ini ada problem soal ibu kota negara sebetulnya, yang waktunya agak mepet sehingga siapa yang akan menjamin keberlangsungan ibu kota negara sehingga butuh sebuah masa perpanjangan. Gimana Mbak Dhani merespon itu? Saya tidak mau berpikir spekulatif gitu, Mas. Tapi saya rasa ini kita juga sebaiknya memang jangan cocokologi gitu. Jadi seakan-akan penundaan 3 periode, IKN, jadi melebar kemana-mana. Tetapi ini kan sebetulnya wacana yang digulirkan oleh kawan-kawan parpol terkait dengan penundaan ini. Nah, saya rasa yang paling bisa ditanya secara detail itu adalah kawan-kawan parpol. Tadi Pak Jazilul kan mengatakan bahwa ada latar belakang atau argumentasi yang ingin disampaikan ke publik tentang kenapa penundaan. Nah, saya rasa percakapan di publik ini, Mas, saya rasa kan kita tidak bisa bicara pro sama kontra saja, tetapi diberikan ruang saja, pada akhirnya akan ada kok satu titik di mana tadi yang Mas Kris bilang tadi, bahwa asal ada data-data empirik, asal ada kebenaran, asal ada orang tidak ngotot asal menang, itu salah satu prakondisi yang menyehatkan demokrasi kita gitu loh. Opsi-opsi itu dibukakan dan kita nggak takut gitu, karena misalnya ya Mas ya, cara membacanya aja, misalnya Presiden kan bilang saya tidak minat, saya tidak ingin jabatan 3 periode itu. Kita lagi serius menangani COVID kok, ini belum lagi presidensi G20, belum lagi kita pemulihan ekonomi.
ini sebuah fakta yang bisa dibaca macam-macam, Mas. Kalau Presiden melihat ini adalah satu modal bahwa nggak ada ngurus lagi penundaan maupun ketiga periode. Tapi ada juga yang membaca bahwa ini situasi yang gawat atau situasi darurat. Tapi kan ada yang men-challenge lagi, enggak 270 pilkada kemarin baik-baik saja, misalkan gitu. Enggak pemulihan ekonomi kita buktinya bagus-bagus saja. Nah, ini Mas, maksud saya diskusi-diskusi semacam ini yang ikut edukasi publik. Jadi kita dihadapkan oleh data. Kita tidak dihadapkan lagi oleh soal politik, kepentingan politik semata, tetapi juga ini data-data publik itu jadi terchallenge dengan itu. Dan saya yakin, Mas, bahwa percakapan semacam ini pada akhirnya akan dimenangkan oleh itu tadi kebenaran yang tadi disampaikan oleh Mas Kris. Oke, baik, Tobas. Jadi kalau sebaiknya gimana, Tobas? Apakah wacana soal amandemen konstitusi dibiarkan saja orang mendapatkan pendidikan politik atau pendidikan konstitusi, atau disudahi saja untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan real? Tapi jawaban Tobas setelah jeda berikut ini.